Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Ibu Penguji, mohon izin Bapak Mentor, Bapak Iketut Merta SKMMKAS, mohon izin Coach, Bapak Fisika Prasetyo Putra STMT. Izinkan saya untuk memaparkan seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting melalui Media Digital pada bidang penataan penduduk dan keluarga berencana. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali. Untuk profil peserta, nama Mahadi Bagus Baskara Yustana Putra, STRIP, pangkat dan golongan penyerta muda 3A, jabatan Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali. Pendidikan terakhir adalah Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan atau D4. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dan urusan pemerintahan bidang keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah. Untuk profil instansi sendiri, Kepala Dinas PMB Dukcapil Provinsi Bali membawahi sekretariat dan 5 bidang, dan tentunya ada satu kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Untuk alamat dari Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, yaitulah di Jalan DI Panjaitan nomor 5 Denpasar. Pentingnya kualitas kompetensi ASN dalam menunjang reformasi birokrasi, maka perlu dilakukan pembentukan karakter ASN melalui pelatihan dasar sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Output dari pelatihan dasar CPNS ini adalah tersusunnya laporan aktualisasi yang disusun oleh peserta pelatihan dasar CPNS setelah melaksanakan habituasi di tempat kerja dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas jabatan serta mengaktualisasikan kedudukan dan peran ASN dalam kerangka NKRI. Untuk ruang lingkup sendiri, lokus yaitu adalah pada bidang penataan penduduk dan keluarga berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali. Untuk waktunya dimulai dari 17 Agustus sampai dengan 6 Oktober tahun 2023. Berdasarkan hasil orientasi yang dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, hasil diskusi dengan mentor dan rekan kerja, terdapat 4 isu yang diperoleh. Yang pertama adalah fasilitas kantor pada bidang penataan penduduk dan keluarga berencana. Yang kedua adalah angka prevalensi stunting 5 kabupaten masih di atas rata-rata Provinsi Bali. Yang ketiga adalah pengolahan data pasangan usia subur atau PUS desa kelurahan. Yang keempat adalah pencatatan surat masuk dan surat keluar di bidang penataan penduduk dan keluarga berencana. Untuk identifikasi isu yang pertama, yaitu kondisi saat ini, fasilitas yang digunakan sering mengalami masalah dan gangguan saat digunakan, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk dapat menyelesaikan pekerjaan kantor. Yang dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu adalah terdapat 3 komputer, di mana yang hanya bisa berfungsi hanya 2 saja, karena satu komputer ini kadang-kadang mengalami gangguan, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk dapat menyelesaikan pekerjaan kantor. Sehingga kondisi yang diharapkan yaitu fasilitas kantor dapat berkualitas baik untuk dapat mendukung pekerjaan kantor secara efektif dan efisien. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu adalah manajemen ASN. Untuk identifikasi isu yang kedua, yaitu kondisi saat ini, angka rata-rata prevalensi stunting Provinsi Bali tahun 2022 yaitu 8,0%. Namun, masih terdapat 5 kabupaten dengan angka prevalensi stunting di atas rata-rata Provinsi Bali yang
dapat dilihat pada buku saku hasil Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022 di samping. Sehingga kondisi yang diharapkan yaitulah target angka rata-rata prevalensi stunting Provinsi Bali tahun 2023 yaitu di bawah 7,71%. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Untuk identifikasi isu yang ketiga adalah pengolahan data pasangan usia subur, desa, atau kelurahan. Di mana kondisi saat ini, permintaan data pasangan usia subur atau PUS desa kelurahan saat ini dilakukan melalui Google Drive. Sehingga, pekerjaan pengolahan data memakan waktu lebih lama, karena harus membuka setiap data yang tersimpan di sejumlah halaman. Yang dapat dilihat pada surat di samping, yaitu adalah surat dari Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali kepada Dinas PMD Kabupaten atau Kota se-Bali untuk permintaan data pasangan usia subur melalui Google Drive. Sedangkan kondisi yang diharapkan yaitu permintaan data pasangan usia subur atau PUS desa kelurahan dapat dihimpun melalui Google Form untuk mempercepat dan memudahkan dalam mengolah data. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu Smart ASN. Untuk identifikasi isu yang keempat, kondisi saat ini adalah pencatatan surat masuk dan surat keluar masih dilakukan secara manual, melalui rekapitulasi di buku dengan arsip surat yang masih disimpan secara manual atau hard file. Sedangkan kondisi yang diharapkan yaitu pencatatan surat masuk dan surat keluar dapat dilakukan secara paperless, melalui digital dan arsip surat dapat disimpan melalui scan soft file. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode USG, maka isu yang paling mendesak untuk diprioritaskan penanganannya atau core issue adalah angka prevalensi stunting 5 kabupaten masih di atas rata-rata Provinsi Bali dengan peringkat kualitas adalah nomor 1 pada tabel USG. Beberapa pertimbangan dalam penetapan core issue tersebut yaitu yang pertama, dari aspek urgensi, berdasarkan amanat Presiden Joko Widodo bahwa stunting menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan untuk mencapai pembangunan SDM yang berkualitas, dinamis, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang kedua adalah aspek seriousness, karena akan dapat mempengaruhi kualitas masa depan penerus bangsa kita. Di samping itu pula, akan dapat menghambat pencapaian target rata-rata prevalensi stunting yang sudah ditetapkan oleh Provinsi Bali yaitu sebesar 7,71% pada tahun 2023. Yang terakhir adalah dari aspek growth, apabila tidak ditangani secara intensif dan segera akan menyebabkan semakin tingginya angka stunting di Provinsi Bali, serta target yang telah ditetapkan Provinsi Bali yaitu sebesar 7,71% pada tahun 2023 tidak akan tercapai. Berdasarkan analisis core issue yang menggunakan fishbone diagram, maka gagasan kreatif penyelesaian core issue yang dapat dilaksanakan yaitu sosialisasi percepatan penurunan stunting melalui media digital yang menjadi tren saat ini sehingga dapat menyasar lebih banyak dan lebih cepat atau update kepada masyarakat untuk dapat mengurangi angka stunting sesuai dengan target capaian Provinsi Bali. Untuk tahapan kegiatan, terdapat 6 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah persiapan sosialisasi percepatan penurunan stunting melalui media digital, di mana tahapan yang pertama yaitu adalah berkonsultasi dengan mentor, yang kedua adalah konsolidasi dengan stakeholder internal, dan nomor 3 adalah mengumpulkan materi sosialisasi, dan tentunya berkaitan dengan mata pelatihan berakhlak. Yang nomor 2 adalah penyusunan materi sosialisasi percepatan penurunan stunting melalui media digital, di mana ada 2 tahapan. Yang pertama adalah menyusun draft materi sosialisasi, dan yang nomor 2 adalah finalisasi materi sosialisasi. Kaitannya tidak terlepas dari mata pelatihan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang nomor 3 adalah pembuatan desain konten sosialisasi percepatan penurunan stunting melalui media digital, di mana terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menyusun pra-desain konten sosialisasi, yang kedua adalah merampungkan desain konten sosialisasi, dan yang ketiga adalah berkonsultasi dengan mentor. Yang keempat adalah pelaksanaan sosialisasi percepatan penurunan stunting melalui media digital,
terdapat dua tahapan. Yang pertama adalah menyiapkan media sosialisasi, dan yang kedua adalah melaksanakan sosialisasi percepatan penurunan stunting melalui media digital. Kegiatan yang nomor 5 adalah evaluasi pelaksanaan sosialisasi percepatan penurunan stunting melalui media digital. Terdapat dua tahapan. Yang pertama adalah menghimpun komentar pengguna media digital terhadap konten sosialisasi stunting, dan yang kedua adalah menganalisis komentar terhadap konten. Dan kegiatan terakhir adalah pelaporan implementasi sosialisasi percepatan penurunan stunting melalui media digital. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menyusun draft laporan aktualisasi sosialisasi stunting. Yang kedua adalah berkonsultasi dengan mentor. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan final aktualisasi. Baik, berikut adalah rekapitulasi rencana habituasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, di mana pada kegiatan pertama dengan jumlah nilai-nilai dasar ASN berakhlak yaitu 17, kegiatan nomor 2 sejumlah 12, kegiatan 3 sejumlah 11, kegiatan 4 sejumlah 9, kegiatan 5 sejumlah 10, dan kegiatan 6 sejumlah 16. Untuk jumlah aktualisasi per mata pelatihan yaitu dengan total 75. Berikut adalah rencana jadwal kegiatan aktualisasi yang dimulai tanggal 17 Agustus sampai dengan 6 Oktober tahun 2023. Mana dari kegiatan pertama persiapan sosialisasi percepatan penurunan stunting melalui media digital sampai dengan kegiatan terakhir nomor 6 pelaporan implementasi sosialisasi percepatan penurunan stunting melalui media digital. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada paparan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.